Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Nawawi. Saya menampilkan mata pelajaran penataan produk kelas 11 khusus sharing dan pemasaran. Baiklah, kita akan masuk ke dalam beberapa materi. Yang pertama adalah penataan produk atau disebut juga sebagai display. Display merupakan kegiatan dari suatu perusahaan untuk memajang barang dagang baik dalam ruangan maupun di luar ruangan untuk dapat mempengaruhi calon konsumen secara langsung maupun tidak langsung terhadap barang yang akan dijual. Oke, dapat dilihat fungsi display adalah memperlihatkan barang-barang yang dijual kepada konsumen dan dapat mengingat tentang apa yang akan mereka putuskan untuk dibeli. Adapun menurut Gary R. Smith, display memiliki dua fungsi dasar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas penjualan. Yang kedua, menciptakan citra tokoh yang diinginkan. Tujuan dari display, yang pertama menarik perhatian, yang kedua menimbulkan keinginan untuk membeli. Macam-macam display, yang pertama adalah window display. Dapat dikatakan, window display adalah pemajangan barang dagang di etalase atau jendela kegiatan usaha, atau memajang barang-barang yang bergambar kartu, harga, simbol-simbol, dan sebagaimana di bagian depan toko yang disebut juga sebagai etalase. Fungsi window display yang pertama menarik perhatian orang, yang kedua memancing perhatian terhadap barang-barang yang dijual di toko, yang ketiga menimbulkan impulse buying atau dorongan seketika, yang keempat menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko, yang kelima menyatakan kualitas barang yang baik dan ciri khas toko tersebut. Yang kedua, interior display. Interior display adalah pemajangan barang dagang di dalam toko. Interior display banyak dipergunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Interior display terdiri atas Machinist display, terdiri dari opening interior display, close interior display, dan architectural display. Next, store sign and decoration merupakan simbol, tanda, poster, lambang, gambar, dan sebagai semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Yang kedua adalah dealer display. Dealer display merupakan simbol petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Simbol-simbol tersebut seakan-akan memberikan peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak. Next, exterior display. Exterior display adalah pemajangan barang dagang di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang bisa digunakan. Fungsi exterior display adalah memperkenalkan produk dengan cepat dan ekonomis, membantu mengkoordinir advertising dan merchandising, membantu hubungan yang baik dengan masyarakat, mendistribusikan barang ke konsumen dengan cepat. Solar display. Solar display yaitu menempatkan barang dagang di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Kita ambil contoh, misalnya di sini adalah pakaian digunakan oleh boneka model atau disebut sebagai boneka mannequin. Floor display. Dapat dikatakan floor display yaitu pemajangan barang dagang yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak apapun. Silakan dilihat sebagian contoh yang telah Ibu berikan.
Yang kedua adalah vertical display. Vertical display adalah pemajangan barang dagang secara vertikal ke atas. Silahkan dilihat, ini bagian salah satu dari contoh vertical display. Yang ketiga, wall display. Wall display penataan produk di rak dengan posisi menempel di dinding. Biasanya wall display digunakan untuk produk fashion atau aksesoris. Silahkan dilihat, ada beberapa contoh yang Ibu berikan. Impulse buying display, yaitu display ini semacam pameran barang di tempat strategis, sering dilalui konsumen dan mudah terlihat, sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Ini adalah sebagian contoh dari impulse buying display. Yang berikutnya, Maintenance mix display. Pemajangan produk dengan memajangkan hubungan komplementer, yaitu memajang secara berdekatan antara barang yang biasanya digunakan bersama. Bisa kita lihat di sini ada pemajangan berupa minyak goreng, atau bisa juga didekatkan dengan bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Next, jumble display. Jumble display ini digunakan juga dengan display promo. Bisa kita lihat di sini ada beberapa sales atau free, yang dimana sebuah departemen dapat menggunakan sebagai bahan promosi terhadap produk yang diinginkan. Next, kita masuk ke atribut, spesifikasi, dan karakteristik produk. Yang pertama kita masuk ke pengertian produk. Produk adalah hasil produksi yang dibuat oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual pada konsumen yang membutuhkan. Di sini Ibu mengambil salah satu contoh, misalnya sabun Lifebuoy. Kalian sudah tahu bagaimana penggunaan dari sabun Lifebuoy, di mana sabun Lifebuoy dapat kita lihat banyak dipergunakan oleh masyarakat umum. Tingkat dan hierarki produk. Tingkat produk utama silahkan yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Yang kedua, produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. Produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisi secara normal, diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat, produk perlengkapan, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai macam manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Yang terakhir yaitu produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Next, kualitas produk. Apa sih yang dikatakan sebagai kualitas produk? Merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Ya, di sini ada juga yang namanya dimensi kualitas produk. Dimensi kualitas produk menurut Ciptono mengemukakan bahwa kualitas produk memiliki beberapa dimensi, antara lain kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan spesifikasi, fitur, reliabilitas, statistika, dan kesan kualitas. Sifat dan manfaat produk. Sifat barang diperoleh oleh faktor-faktor bahan baku yang digunakan pada saat proses produksi, proses pengolahan, daya tahan barang, cara pemakaian, dan pemeliharaan.
Nah, berdasarkan sifat dan tingkat konsumsi, barang dapat dikategorikan atau digolongkan menjadi barang tidak tahan lama, barang tahan lama, barang yang bersifat klasik, barang yang bersifat controller, barang yang bersifat adjustable, barang yang bersifat luxurious, barang yang bersifat prestisius, dan barang yang bersifat praktis. Next, klasifikasi produk. Klasifikasi produk menurut wujudnya dapat dikatakan ada dua, yaitu barang dan jasa. Barang, kita ketahui, barang itu berupa produk fisik sehingga dapat dilihat, disentuh atau disentuh, dirasakan, dipegang, disimpan, ditransfer, dan perawatan fisik lainnya. Jasa di sini kita dapat mengartikan sebagai aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, dikonsumsi oleh pihak lain. Misalnya kita ambil contoh, misalnya bengkel, salon kecantikan, hotel, dan jasa lain. Klasifikasi produk menurut tujuan pemakaian. Yang pertama, barang industri, bahan dan suku cadang adalah barang-barang yang seluruhnya masuk dalam produk jadi. Yang kedua adalah barang modal, adalah barang-barang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir. Yang ketiga adalah barang perbekalan atau pelayanan. Kedua jenis produk ini tidak masuk ke barang jadi atau barang akhir. Next, barang konsumsi terdiri dari convenience goods, merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi atau dapat dikatakan sering digunakan, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum atau sangat kecil dalam pembandingan dan pembeliannya. Ya, kita ambil contoh misalnya kebutuhan misalnya mandi. Kita membutuhkan sabun dan pasta gigi. Yang kedua adalah shopping goods. Shopping goods adalah barang-barang yang di dalam proses pemilihan dan pembelian dibandingkan oleh konsumen, diantaranya berbagai alternatif yang tersedia. Ya, biasanya kriteria perbandingan tersebut meliputi misalnya dari harga, kualitas, dan model masing-masing barang. Yang ketiga, special good. Special good adalah barang-barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen tersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Yang terakhir ada ya unique good, merupakan barang yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikir untuk membeli. Next, atribut produk. Pengertian atribut produk merupakan unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Unsur dan komponen atribut produk: kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk. Yang terakhir adalah merek, kemasan, label, serta yang terakhir adalah pelayanan pendukung produk. Next, bab 3, pelabelan. Pelabelan produk. Label merupakan bagian dari kemasan berisi tentang suatu produk. Bagian dari label yang pertama adalah nama produk, daftar bahan yang diinginkan, berat, bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Jenis-jenis label produk. Yang pertama adalah label produk. Label produk merupakan jenis label yang banyak dipakai. Ya, dapat memberikan informasi yang dimuat pada label produk harus lengkap termasuk bahan dasar, bahan tambahan, informasi gizi, komposisi, kondisi, isi produk, legalitas, dan tanggal keluarga.
Yang terakhir adalah label merek. Beda dengan label produk, label merek hanya sebuah merek atau logo yang ada di kemasan produk. Next, label tingkatan. Label tingkatan jenis ini dimanfaatkan untuk memberi tahu mutu atau tingkat suatu produk. Yang terakhir adalah label deskriptif, yaitu juga banyak ditemui, yaitu label deskriptif. Pengertian label barcode, silahkan dibaca. Label barcode adalah media yang digunakan untuk mencetak barcode menggunakan printan barcode. Label barcode semi kode. Ukuran sebuah label juga disesuaikan dengan fungsi dan penempatan barang itu. Ya, ini ada beberapa jenis atau contoh dari barcode scanner. Sekian dan terima kasih presentasi dari Ibu.